menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun, dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61% untuk PDB kita. Jika 4 langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Saya nggak pernah nyampein itu. Karena itu bukan tipikal suka janji-janji, karena dia kan bukan caleg. Oh, bukan caleg, tapi capres. Tapi capres. Takut salah tuh. 19 juta. Enggak, gini. Dia bicara bukan 19 juta lah, mungkin dia bicara angka, tapi potensi dia bicara tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Jadi baru-baru ini rame lagi ya soal janji dari Wapres kita 19 juta lapangan kerja. Malah justru muncul kabur aja dulu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar nih. Itu sebenarnya janji atau halu gitu ya. Seperti yang kita lihat di akun X ya, dari akun Yanti. Omon-omon waktu kampanye, Prabowo janji bakal bangun 300 fakultas kedokteran, tapi setelah terpilih pendidikan cuma jadi prioritas pendukung. Gibran janji buka 19 juta lapangan kerja baru, tapi yang terjadi PHK di mana-mana akibat efisiensi anggaran. Kalian masih mau berharap? Sebenarnya dari kampanye kemarin itu sudah banyak sekali ya dari anak abah yang ngasih tahu kalau itu berlebihan gitu. Soalnya dari Pak Jokowi yang mengatakan 10 juta lapangan kerja saja itu tidak terrealisasikan gitu ya. Malah justru banyak juga yang menganggur gitu. Malah ditambah 19 juta lapangan kerja. Akhirnya rame lagi kan diungkap oleh netizen. Nah, kita lihat dulu yang ini ya. Nah, ini tweetan dari Maudi Asmara. Kemana janji Wapres akan terbuka 19 juta lapangan kerja? Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang satu ini. Dalam setiap janji kampanye politik itu selalu penciptaan lapangan kerja. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Menurut Yorga, kabur aja dulu untuk bekerja di luar negeri. Apakah memang salah satu cara bertahan hidup saat ini? Ya, jawabannya ya dan tidak ya Mbak ya. Tidaknya dulu adalah jangan sampai kita latah. Wah, di luar negeri enak tapi tanpa persiapan apa-apa. Dan beliau mengatakan iya dan tidak. Tidaknya dulu ya, kata beliau, ya kita harus tahu skill kita. Terus kita juga harus tahu bagaimana kita mencari kerja dulu di luar negeri itu. Jangan asal modal kabur aja dulu nyampe sana malah bingung jadinya ya. Yang ianya lebih mudah saja dan terjamin di sana untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Apalagi memang punya kemampuan skill di bidangnya gitu. Lebih mudah lah, lebih dihargai lah ya intinya ya. Kalau kita melihat komentarnya sedikit nih. Emang dia masih ingat? Kan sekarang ingatnya udah bagi susu kemana aja. Kalau masih ada yang percaya sama janji tiap calon saat kampanye, ya bego sih. Yang harus diperhatikan bukan janji, tapi apa yang sudah dilakukan sebelum jadi. Jadi pemilih harus cerdas, bukan sebatas yang penting dapat bansos. Ini sangat banyak sekali ya. Asal dibagi bingkisan aja udah langsung pilih gitu. Nah, ini yang perlu kita kasih pendidikan gitulah ya. Ya gimana ya, dia sendiri kan yang nyariin kerjaan Paman Ngusman. Gimana bisa buka lapangan pekerjaan sampai 19 juta? Impossible kan? Bener nih. Janji-janji saat kampanye itu jadi janji yang overwhelming, yang terdengar bagus tapi ini reality kenyataannya buruk. Jadi ingat. Sudah tapi belum dan seterusnya. Penipuan ruginya nanti 5 tahun kata para pakar, bener kan? Salah satu udah angkat staf sus dan tidak perpanjang kontrak honorer, kata halus dari PHK. Dan masih banyak lagi nih, kalau mau dibacain satu-satu nggak cukup 2 jam. Dan sebenarnya Pak Anies sudah mewanti-wanti dari dulu ya, bahkan beliau juga mengatakan lah, pokoknya adalah tuh video yang nanti akan kita putar saat kampanye Pilpres kemarin. Bahkan ketika ditanya oleh wartawan, Pak Anies pun sampai tersenyum. Dan jadi kenyataan apa yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya.
Warganet menagih sejumlah janji yang dibeberkan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya soal lapangan pekerjaan. Di saat gelombang PHK diprediksi akan kembali menggulung setidaknya 60 perusahaan, hal itu dibeberkan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kabar mengenai ancaman PHK tersebut kemudian membuat publik teringat dengan janji Gibran jika menjadi Wapres Indonesia. Kala itu Gibran Rakabuming menjanjikan peluang terciptanya 19 juta lowongan kerja. Video cuplikan itu ketika Gibran menyampaikan peluang lowongan pekerjaan itu dibagikan ulang oleh akun X Lia Sister. Dalam rekaman tersebut tampak Gibran menyampaikan pandangannya pada debat keempat Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center pada Minggu 21 Januari. Lebih lanjut, putra sulung Jokowi itu mengatakan 5 juta di antara lowongan kerja tersebut merupakan green job atau pekerja hijau yang diyakini akan menjadi tren di masa kini. Mas Anies boleh soal isu nggak? Satu pertanyaan aja. Mas Anies sebagai mantan gubernur Jakarta kan dulu ya. Ini kan banyak efisiensi mas di lembaga gitu kan. Oke, nggak mau nih. Buat IKN imbasnya mas kan sebagai calon ibu kota baru. Saya udah ngomong dari dulu soal IKN. Berarti no komen ya? No komen. Pakai yang sudah pernah saya katakan. Ini soal sumber daya yang kita miliki. Kita punya sumber daya yang terbatas, yaitu namanya anggaran. Lalu kita punya kebutuhan yang banyak. Pertanyaan kita, dengan sumber daya terbatas, kebutuhan yang banyak, yang mana yang mau dibiayai? Oh, kita punya keinginan A, B, C, D, tapi keinginan itu belum tentu kebutuhan. Betul tidak? Nah, menurut kami yang harus dibiayai sekarang adalah yang menjadi kebutuhan. Pertanyaan kemudian, apakah membangun kota baru itu kebutuhan? Belum, itu keinginan iya, tapi kebutuhan tidak ada kebutuhan itu. Di sisi lain, bukan hanya masyarakat di luar Kalimantan, di Kalimantan sendiri ada kebutuhan membangun jalur transportasi antar kota se-Kalimantan. Ada kebutuhan memperbaiki sekolah-sekolah rusak se-Kalimantan. Ada kebutuhan membangun puskesmas di setiap desa dan kecamatan se-Kalimantan. Jadi dari Kalimantan sendiri itu banyak kebutuhan mendasar belum tercukupi. Apalagi bila kita masukkan yang di luar Kalimantan. Gimana guys? Kalau calon pemimpin punya gagasan, punya narasi, beliau memegang data ya kan. Jadi jelas tuh arahnya mau kemana. Jelas juga nanti kebijakannya gitu loh. Nggak asal janji tapi sulit untuk menepati. Kan repot juga nih. Kita lanjut. Ri, lu udah lihat video ini belum? Sedih banget karena pria ini hari terakhir kerja di TVRI karena penghematan besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang membuat TVRI dan RRI banyak mem-PHK karyawannya. Jadi dia udah dipecat gitu maksudnya? Asli, dampak penghematan anggaran ini besar juga ya? Iya bener banget. Di sisi lain penghematan anggaran besar-besaran dari Pak Prabowo itu membuat negara mendapatkan pemasukan sampai 305 triliun. Nah tapi di sisi lain ribuan masyarakat di PHK dan PHK ini dilakukan di berbagai lembaga termasuk TVRI dan RRI yang memutuskan untuk PHK kontributor mereka. Bahkan beberapa jalur radio sudah terputus dan masyarakat diharapkan beralih ke online. Gue doain semoga beliau bisa mendapatkan yang lebih baik, Ri. Amin. Dan lo tau gak sih, netizen itu sedih banget. Bahkan kalau gak salah, ada penyiar radio yang nangis karena melihat bahwa ada anak yang makan bergizi gratisnya disupport pemerintah, namun orang tuanya harus kena PHK. Pak Presiden Prabowo menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan loh. Tahu saya nggak pernah nyampein itu. Karena kan bukan tipikal suka janji-janji, karena dia kan bukan caleg. Oh bukan caleg, tapi capres. Tapi capres. Cabut salah di. Bener kan? 19 juta kan? Tuh, tim riset gue ngomong 19 juta. 19 juta. Enggak, gini. Dia bicara bukan 19 juta lah, mungkin dia bicara angka, tapi potensi, dia bicara tentang ya bangsa ini ke depan ini, apalagi beliau pernah menyampaikan sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa ini sejahtera. Lihat guys, Bung Noel aja sebagai menterinya Pak Prabowo tidak yakin. Kita bisa melihat dari sini ya, tidak yakin beliau ya kan dengan janji 19 juta lapangan pekerjaan gitu loh. Jelas banget ini, fix banget ini. Kayaknya halu bener ini kalau 19 juta lapangan pekerjaan. Sementara per hari ini malah justru rame orang kena PHK. Itu isunya. Ya kan, walaupun kemarin memang katanya sih tidak
tidak jadi apa gimana gitu. Yang akhirnya yang tadinya akan ke PHK jadi nggak jadi ke PHK gitu ya. Yaitu alhamdulillah sih kalau kayak gitu ya kan. Tapi intinya menterinya saja tidak percaya gitu. Oke, soal makan bergizi gratis ini juga repot nih ya. Anaknya dikasih makan bergizi gratis, tapi orang tuanya bingung, pekerjaannya hilang gitu. Lalu makan bergizi gratis juga kan cuma sehari sekali tuh. Yang 2 kalinya gimana makannya? Repot lagi kan? Kita lanjut. Anaknya mendapatkan makanan bergizi gratis 1 kali di pagi hari, sedangkan bapaknya dipecat. Imbas efisiensi untuk makanan bergizi gratis. Jadi makan pagi dapat, tapi makan siang, sore, dan malam tidak dapat. Think smart guys. Dimana otak kalian? Mengkhawatirkan sekali, sebelum rekonstruksi, direksi itu memprioritaskan di papan atas yang dipangkas duluan adalah manusianya. Yang kemudian narasinya itu di lapangan dibenturkan dengan MBG. Ini kan ada framing membenturkan. Gara-gara MBG kami di PHK. Nah ini yang tadi Pak Ketua bilang, belum tentu Pak Prabowo suka. Ini yang saya bilang kok ada mismanage dari narasi. Harusnya bisa ditangani oleh direksi. Tidak membenturkan makan bergizi gratis dengan pemangkasan. Tapi itu sudah terjadi. Di mana-mana ngomong. Bapak memberikan makan kepada anak-anak kami, tapi anak kami pulang ke rumah, ternyata papa mamanya, bapak ibunya tidak punya pekerjaan dan malam ini tidak ada makanan. Ini kan tragis sekali. Kemudian kita membiarkan itu dengan menunggu rekonstruksi. Narasi itu tidak dikendalikan. Inilah sejak awal aku bilang sama kalian, wahai rakyat Indonesia, pentingnya kecerdasan dalam memilih seorang pemimpin atau wakil rakyat atau pejabat publik. Kalau sudah begini, pembahasan tentang bangsa negara berikut juga kita isi-isinya sebagai rakyat nih nonsen, omong kosong. Jadi nikmati pilihan kalian saat ini. Dan saya sebagai adik angkat Pak Anies cukup hanya memberi motivasi, memberi pelajaran edukasi politik. Karena yang saya jalankan adalah perintah dari konstitusi, perintah dari negara kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan lihatlah orang-orang miskin. Apakah dengan gaya-gaya mereka ini sebagai pejabat publik ada memikirkan tentang keberlangsungan hajat orang banyak? 2029 jangan sampai salah pilih. Kalau itu kalian lakukan, maka kalian akan bertungki selamanya. Solusi hanya satu untuk menyelamatkan bangsa ini. Bapak Anies Rashid Baswedan. Mohon kepada Allah, semoga bangsa kita tetap bertahan. Ini kritikan ya buat Pak Prabowo secara terbuka ya. Saya sebenarnya banyak membuat video yang membangun optimis saya terhadap kepemimpinan Bapak selama ini. Tapi belakangan ini saya lihat pidato-pidato Pak Prabowo itu tidak kepada substansi apa yang menjadi isu hari ini. Bahkan Bapak selalu menyebut-nyebut nama Jokowi di 2 acara. Yang terakhir acara di Gerindra, Bapak mengucapkan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ya itu terserahlah Pak. Tapi ternyata Bapak yang omong-omong. Negara ini Pak sudah sulit Pak, rakyat sudah banyak yang susah dan miskin. Fokus saja Bapak kepada substansi apa yang terjadi hari ini, karena kita lagi dalam keadaan situasi yang mengkhawatirkan.